Karena tadi tentang UKS, napi ya mantan program UKS di SMP niki. Iya. Nah, terkait dengan niki program UKS boleh dikatakan tidak bisa berjalan maksimal. Iya. Karena kami sekolah kecil ya. Iya. Jadi ruangan saja masih kita musah-musahkan gitu. Untuk sementara yang bisa kita laksanakan penyediaan obat-obatan pasti bisa kita anggarkan gitu. Nah, kemudian di samping juga kita sering juga dibantu oleh puskesmas gitu. Cuman untuk maksimalnya belum bisa. Obat-obatan nih obat-obatan napi Pak? Yang biasanya mungkin ada yang pusing gitu, ada yang mual gitu. Yang sifatnya ringan lah, yang kalau yang sifatnya berat ya kita rujuk ke puskesmas biasanya gitu. Pusing mual nih kayak obat minum napi obat. Coba tablet ada. Tablet ada. Balsam ada gitu. Kalau tablet nih obat napi Pak? Paracetamol napi. Nah, semacam itu. Semacam itu. Kalau niki obatnya kayak paracetamol, terus balsam, kenten, anggarannya dari mana nih Pak? Ada dianggarkan dari dana pos. Oh, dari dana pos. Sumbernya kan yang satu di sekolah dana pos. Semuanya dana pos gitu. Kalau sumber dari dana pos berapa men anggaran untuk kesehatan nih Kementen? Anggarannya bukan tidak hafal saya semuanya. Nggih, nanti menyusul. Nggih, kenapa? Ambil datanya. Kalau menyangkut data enggak berani saya gitu. Iya, benar Pak. Kalau puskesmas nih napi bantuan puskesmas? Biasanya memberikan penyuluhan, macam penyuluhan ada PHBS-nya gitu. Penyuluhan PHBS? Yeah. Penyuluhan PHBS nih tentang napi nih Pak? Pola hidup bersih nih. Jadi dulu kan di cuci tangan gitu ya. Gitu. Cuci tangan aja nih Enggak, ada lagi yang lain. Selain itu ada yang satu lagi. Kalau boleh tahu napi nih mantan Pak? Contohnya untuk gosok gigi. Gosok gigi. Gigi yang baik. Kapan nih Pak biasanya? Kemudian apa? Kalau berkala insidental sifatnya. Jadi, tidak berkala harus 1 bulan atau tidak, insidental dia. Gitu. Kapan biasanya maksudnya waktu hari-hari tertentu nih? Kalau kami kebetulan kan dulu pernah kami sampaikan biasanya ngambil hari Sabtu. Hari Sabtu. Lebih terfokus karena kalau hari lain kan jam pelajaran penuh gitu. Sehingga supaya lebih fokus dan tidak mengorbankan mata pelajaran gitu. Kita ambil hari Sabtu gitu. Ambil hari Sabtu. Kecuali memang ada program yang boleh dikatakan harus dilaksanakan oleh pihak puskesmas, misalnya hari itu gitu. Nah, itu beda ya gitu. Tapi kalau kami menyediakan waktu hari Sabtu gitu. Hari Sabtu. Yeah. Kalau boleh tahu program napi nih dari puskesmas Pak? Yang Bapak bilang tadi, yang program tertentu nih SD yang saya bilang itu pertama PHBS-nya itu. Kemudian yang kedua reproduksi itu biasanya sering ditambahkan. Reproduksi. Termasuk juga narkoba gitu. Narkoba. Bahaya merokok gitu. Termasuk itu di informasi. Kalau reproduksi niki Bapak tahu kan apa aja yang dikasih tahu dari puskesmas? Kalau reproduksi itu terkait dengan kesiapan siswa. Kesiapan siswa biasanya terkait dengan untuk menstruasi gitu. Kemudian cara pencegahannya misalnya Pak. Pencegahan napi nih Pak? Misalnya anak ini kan ada misalnya semacam pendarahan itu. Langkah antisipasi lah udah dikatakan itu. Jadi itu yang berarti untuk UKS niki kan tidak maksimal nih Pak? Memang saya sampaikan begitu karena satu ruangan aja belum punya gitu. Belum ada ruangan. Belum ada ruangan pasti. Karena kami hanya nitip di PAN aja gitu, sama
tahun 2021 kami akreditasi, memang kami adakan ruangannya gitu. Oh, adakan Mendekat, ruangannya. gitu. Oh, Padahal ruangan enggak punya sebenarnya. oh, Kenten. Gitu. Kalau misalkan anak-anak mau ke UKS, Kenten, kemana man mereka Pak kalau nggak ada ruangan ke? Sudah ada dipannya di ruangan sana. Gitu. Oh, sudah ada dipan, tapi tidak ada ruang UKS, Kenten. Ruang UKS nggak ada. Oh. Cuman ada dipan disediakan, misalnya contohnya ada anak pingsan gitu. Ya begini ya bawa ke sana untuk dapat pertolongan pertama. Gitu. Kalau memang perlu dibawa ke puskesmas, kita bawa ke puskesmas gitu. Gitu. Tergantung dengan kondisi. Gitu. Kalau dipannya berapa nih Kak Pak di ruangan? Satu aja. Terus kalau misalkan ada anak-anak yang pingsan, Kenten pernah lebih dari satu? Di separuh di ruangan gitu. Keseringan di ruangan, misalnya contohnya upacara bendera, ada anak pingsan, misalnya ada 3 orang itu dilarikan ke ruang kelas. Ruang kelas. Oh, berarti gitu. Berarti di sana diistirahatkan. Diistirahatkan sampai memberikan itulah pertolongan pertama. Pertama gitu. Kalau udah ditanya kondisinya kurang baik gitu, baru kita rujuk ke puskesmas. Klinikan. Gitu. Terus untuk kayak obat-obatan nih di mana ditaruh nih Pak? Kalau di obat-obatan kebetulan yang nyimpen itu di ruang guru. Di ruang guru. Oh, berarti yang nyimpen itu di bagian kebetulan yang handle itu Bu Made Mulyantini. Bagian sarpras sebenarnya. Made Mulyantini. Yang bagian apa nih Pak? Guru. Kebetulan beliaunya di standar sarpras ya. Sarpas sih kan? Sarana dan prasarana. Di Kenten. Kalau misalkan kayak tadi kan Bapak bilang ada penyuluhan tentang reproduksi, PHBS sama narkoba Kenten nih. Untuk misalkan reproduksi nih Pak, kan reproduksi nih kan karena remaja, kan baru-baru muncul gitu kan Pak nih. Kan kalau misalkan untuk perempuan itu kan misalkan erat kaitannya dengan pembalut kan Kenten. Nika kalau misalkan adik-adiknya semisalkan sedang menstruasi, Nika terus ya mungkin kan bocor bisa mantan Kenten gitu. Nika gimana nih Pak? Kalau misalnya terjadi peristiwa itu kita pulangkan. Izinkan dia pulang. Mungkin kalau bisa kembali ya kembali. Oh, berarti wenten kebijakan seperti itu nih. Dispensasi lah. Berarti misalkan mereka kembali nih ke rumah masing-masing. Mereka untuk ganti pembalut mantan kan Kenten. Habis berarti di sini wenten jual pembalut nih kan? Kalau di sini enggak. Oh, enggak. Berarti untuk kantinnya misalkan Kenten wenten. Kebetulan kantin pun masih juga kantin kecil kita tidak lengkap gitu lah. Cuma yang menyediakan makanan ringan di itu mantan. Saya sempat soalnya ini ke kondisinya gitu. Berarti kalau misalkan adik-adik kalau di depan wenten jual pembalut kan? Kalau di depan juga enggak ada. Oh, berarti ada dia pulang mengambil, berarti kan mengambilnya di sana, taruhnya di mana enggak tahu kayak gitu. Kalau berarti adik-adiknya kan pulang Kenten nih. Kalau misalkan di jam pelajaran Kenten gimana nih Pak? Kalau di jam pelajaran sesuai dengan prosedural kan pertama dari ya lapor sama guru yang sedang mengajar, kemudian wali kelas ya. Ada cukup wali kelas gitu. Kepada kami hanya permakluman aja, Pak anaknya pulang gitu. Karena ada seperti kebocoran itu. Oh, berarti dari guru yang ngajar ke wali, mohon izin kepada guru yang mengajar, kemudian dia mohon izin juga kepada wali kelas. Berarti anak Niki dari guru yang ngajar izin ke wali Kenten gitu? Harus anak yang bersangkutan yang izin? Ada yang bersangkutan, bersangkutan mohon izin sama guru yang mengajar. Jadi secara prosedural. Kenten. Kalau misalkan walinya nggak masuk Kenten
Gimana Masuk Pak? biasanya ke Waka dia gitu. Oh langsung ke Waka gitu. Iya, Waka kesiswaan gitu. Oh ke Bu Ayu berarti. Iya. Oh iya. Kalau misalkan adik-adiknya nih ke pulang, itu gimana Pak? Harus sendiri atau boleh ditemani Iya. kan? Nah tergantung kondisi. Kalau seperti ini kondisinya kalau memungkinkan dia sendiri. Biasanya ditanya bisa sendiri nggak? Kalau dia bawa motor misalnya gitu kan. Kalau dia bawa motor ya diantar gitu. Diantarnya sama siapa nih Pak? Ada yang bilang dari pegawai atau guru yang ngantar. Oh guru yang ngantar ya? Guru dan pegawai. Berarti Siapa yang sempat, teman gitu. dan berarti kalau teman ke tidak diperbolehkan kan gitu. Kalau temennya, kalau yang misalnya teman dekatnya bisa gitu. Oh, Yang bisa. kadang kan rumahnya nggak tahu gitu. Gitu. Dia nikah. Boleh, berarti boleh teman, boleh guru. Iya, iya. Tapi biasanya yang nganter siapa Pak? Dari pegawai biasanya. Kalau guru kan sedang ngajar. Kalau teman pegawai kami. Oh pegawainya yang Iya, nganter. dari pegawai. Kalau untuk kayak minyak angin, kenten minyak angin kenten juga pernah nggak habis gitu Pak? Di saat ini ya. Nggih, Kalau pernah. kehabisan nggak pernah. Oh, Karena nggak tetap pernah. gitu. Karena ini di monitor. Biasanya apa yang habis segera dia yang. Oh kenten. Cuman kadang ada keterlambatan mungkin. Dana bos juga kan nggak turunnya nggak tepat waktu. Itu kadang kendala gitu. Kalau dana bos nih biasanya kapan Pak turun? Kalau dulu ya per bulan ya, misalnya Per sebulan. Januari, Februari, Maret, kadang Maretnya belum turun gitu. Makanya langkah yang kita ambil adalah penalangan kadang. Penalangan. Iya, ditalangi dulu dananya. Per berapa tadi Pak? Apanya? Pura, keluarnya dana bos nih Iya, per triwulan ya. per triwulan. Kalau yang biasa nalangin siren ke Pak? Kadang-kala dia yang sendiri pernah gitu. Karena di sini sekolah kecil dan sumber lain tidak ada, kadang teman berpartisipasi yang kebetulan punya rezeki pada saat itu. Oh, siapa biasanya ngecek nih Pak? Apanya? Kayak apa kebutuhan di UKS nih kan? Nah ini kan Bu Made sering. Bu Made lebih tahu pastinya. Bu Made Mulyantini. Oh. Balik lagi nih Pak untuk yang biasa kan biasanya Niki kan kalau sekolah kan puskesmas nih. Kalau misalkan kayak dinas kesehatan kan pernah kan ke sini? Kalau dinas kesehatan lebih sering rasanya di puskesmas. Kalau dulu dinas kesehatan pernah waktu COVID. Waktu COVID. Iya itu COVID. Tapi lebih sering puskesmas gitu kan merupakan bawahnya karena istilahnya punya zonasi ya. UKS nih kan. Ya, jadi sekolah masing puskesmas punya binaan sekolah mana gitu kan. Sepertinya sudah ada semacam delegasi lah dari dinas kesehatan gitu. Oh iya, kan soalnya setahu yang dari dinas kesehatan Kalimantan untuk monitoring misalnya. Monitoring. Iya, pernah ke sekolah monitoring nih kan? Ini waktu COVID nih kan. Monitoring nanti kan. Ya. Terkait dengan ini untuk sarkas dan seperti sanitizer gitu. Yang sanitizer. Oh iya. Maskernya dulu gitu kan. Oh maskernya gitu nih. Berarti paling sering nih kan puskesmas yang sosialisasi nih Pak. Puskesmas menjarangkan dua. Menjarangkan dua nih. Iya menjarangkan dua. Kan karena zonasinya di menjarangkan dua. Kemungkinan seperti itu kan. Iya biasanya kan jantan. Nih. Oh udah nih. Kan kalau misalkan UKS nih ke Pak, kalau UKS setahu tiang kalau UKS nih ke wenten kader nih ke wenten kader kadernya wenten sirang ya nanti tolong Bu Rayu yang Bu Ayu ya detailnya itu sudah dibentuk malahan kalau bentukannya sekitar 2 bulan yang lalu rasanya nih. Pembentukan apa nih Pak? Ini kita KKR-nya. Pembentukan apa? KKR. KKR. Iya. Iya.
kelompok kerja remaja maksudnya. Nah, itu. Kurang tahu soalnya dikit ya kakak. Udah lama Bulan kan ada punya ini program juga dia. Jadi coba tanya sama Bu Ayu nih. Oh Nggih. nggih. Soalnya kan kalau ada kader nih kan lebih membantu sama biasanya kalau kader nih kan semacam ada dokter kecilnya. Iya, dokter gitu. kecilnya kayak Jadi sehingga gitu. nanti pada saat terjadi sesuatu kan dia bisa bantu. Oh nih. Berarti kan kalau sudah ada pembentukan, nanti yang tanyakan ke Bu Ayu. Detailnya juga. Nih. Yang jelas sudah dibentuk. Malah salah satunya adalah ada istilah makan bersama gitu. Menggibung gitu. Gimana nih Kak Pak menggibung nih Kak? Menggibung ke setiap hari Sabtu direncanakan tuh anak-anak bawa makanan dari rumah kemudian makan bersama di sekolah gitu. Bagus. Jadi ini salah satunya gitu. Yang pernah disodorkan. Nah kebetulan kami tidak minta anunya ad kopinya gitu. Pernah nyodorkan program gitu. Ini program kami Pak kan. Cuman saya lupa ngambil satu gitu. Program menyodorkan kemana nih Kak Pak? Untuk mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Dari kelompok Niki dia. Ini program kami Pak gitu. Oh, berarti ada antusiasnya nih ke Pak, partisipasinya nih ke Pak nggih. Dari kelas berapa Niki sudah bisa? Kalau kelas 78 diambil. 78? Nggih, kelas 78. Wih, banyak informasi yang Tiang dapat. Tak kira. Sebisa yang sampaikan gitu. Mohon dimaklumi lah. Soalnya karena sekolah kecil juga baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun berdiri nih kayaknya. Iya, 5 tahun. 2018 ya. Sedang merangkak gitu, baru belajar merangkak gitu. Benar. Kalau boleh tahu nih, Bapak dari kapan ampun menjabat jadi kepala sekolah? 12 Agustus 2019. 12 Agustus. Berarti baru pertama sekolah Niki Wenten, Bapak ampun. Kalau setahun yang 2018 begitu didirikan PLT. Ada kenapa Pak? Pelaksana sementara, pejabat sementara. Oh, iya. Berarti 12 kalau sekolahnya berdiri 12 Agustus juga berarti? Kalau berdirinya 2 Juli ya. 2 Juli 2018. Terus siapa Niki yang jadi kepala sekolah Pak? Sebelum Bapak nggih Pak Komang Kartike yang sebelahnya. Oh, ini. Berarti Bapak 12 Agustus. Iya, 12 Agustus itu. Sudah dengan SK Bupati ya. Oh, iya. 2019. Oh, baru berarti Niki. Iya, baru 4 tahun, lagi 7 bulan yang pensiun. Lagi 7. Oh, lagi sebentar nih. Iya, udah. Hampir 40-an. Kalau boleh tahu berapa umur Bapaknya? Kalau sekarang udah mau masuk ke 60. Oh, kalau kepala sekolah 60 ya? Enggak, kalau guru. Oh, guru 60. Oh, 60 tahun. Berapa tanggal lahirnya nih Kak Pak? Kalau tanggal lahirnya di SK tanggal 31 Desember. Oh, ini di SK 31 Desember. 63. 63. Oh. Sesuai dengan SK. Karena enggak tahu tanggal lahir dulu. Enggak tahu. Karena orang dulu gitu nih Pak. Nih. Pak, kan karena Niki kan sekolah baru. Tiang paham kalau misalkan ada beberapa fasilitas yang mungkin belum maksimal kan jantan. Kalau Tiang lihat kan kayak misalkan Tiang belum sih ke UKS-nya. Boleh nanti Tiang ke UKS-nya lihat bagaimana. Kan soalnya pakai data Tiang untuk observasi juga jantan. Terus Tiang kan kemarin sempat ke toilet nih kalau misalkan reproduksi nih kan erat kaitannya tentang toilet kan jantan Pak. Ini kan Tiang baru lihat toiletnya cuma 1 nih Nah, gimana tanggapan Bapak tentang toiletnya kan karena 1 terus misalkan bergantiannya kan misalkan ada yang kebelet banget kan jantan. Gimana? Kebetulan di pintu itu sudah ada sebenarnya, tapi mungkin ada yang lepas apa terlepas gitu.
untuk mengantisipasi karena toilet satu dan sampai misalnya ada orang di dalam digedor-gedor gitu. Jadi kami memberikan rambu-rambu kalau pintunya tertutup berarti ada orang di dalam. Kalau begitu juga yang setelah make jangan pintunya ditutup, jadi terbuka gitu. Ini juga langkah antisipasi. Oh, kenten. Iya, karena cuma satu gitu. Cuma satu gitu pun. Berarti Bapak kasihin apa nih ke pintu? Ada tulisan jadi. Oh, ada tulisan. Iya, tulisan. Oh. Tapi mungkin sudah dilepas mungkin karena udah lama kami pasang. Oh, Tambah dengan anunya tripleknya kan udah mulai haus aja itu. Triplek di mananya nih, Kak? Di pintunya itu kan. Oh iya. Pintu toilet itu. Pintu. Oh. Jadi supaya maksudnya yang memberikan kenyamanan ya yang itu terutama yang di dalam dan yang di luar. Tapi kalau misalnya kebelet sekali ya mungkin anak ini bisa dia keluar gitu. Keluar kemana nih, Keluar Pak? mungkin ke rumah terdekat ya, rumah. Kalau dia dekat, kalau ke rumah terdekat isi izin dulu Pak ke gurunya lagi. Nggih, apapun sebelum itu kalau misalnya contohnya di kantin nasi udah habis dia lapar gitu. Pak mau izin beli nasi ya. Gitu. Oh, oke. Sekali gitu. Kemana nih Kak beli nasi gitu? Kalau di warung-warung terdekat sih. Oh. Nggih dari gitu. Kalau misalkan untuk keluar rumah terdekat nih kan ke toilet misalkan kenten, ada nggak jangka waktunya kan kenten? Kalau kami nggak ada memberikan jangka waktu karena ini ada jauh dekatnya kita nggak tahu dia gitu. Gitu ya. Yang penting anak itu bisa nyaman, dia jangan sampai nahan terus bisa dibayangkan nahan kemudian keluar kan gitu. Soalnya untuk guru kan juga dekeng ya di toiletnya. Semua jadi puisinya cuma satu. Kita pakai kurang lebih berapa itu 140-an gitu. Kan bisa dibayangin nanti. Ya, gitu. Belum lagi kalau misalkan mereka istirahat kan kenten. Jadi kadang bersamaan itu. Kami terbersit juga pada saat baru masuk sudah digedor gitu. Banyak yang informasikan di lapangan. Jadi kalau mau menggunakan WC habis menggunakan fasilitasnya tolong pintunya dibuka. Kemudian yang mau mati kalau pintunya tertutup berarti ada orang di dalam. Ada orang di dalam. Sehingga kan agak nyaman gitu. Kalau misalnya di dalam pintunya tertutup agak lama dia sudah antisipasi saya mau kemana sekarang gitu. Kalau misalkan pintunya terbuka kan Nika kan deket kantin nih Pak. Enggak, maksudnya maaf bau kenten keluar kenten. Kemudian kami juga sudah antisipasi. Jadi dengan memberikan karbon gitu. Karbon. Kemudian ya yang berikutnya lebih banyak nyiram gitu. Lebih banyak nyiram sampai bersih gitu. Kalau siram Nika untuk di sini airnya pakai apa Pak? Pakai pump. Bersih airnya Pak? Bersih. Karena kebetulan air sumber airnya kan dari air mata air. Iya. Ada yang di Bambang terus sumber air. Ya. Yang soalnya dulu KKN di sini juga pakai pumpnya bersih juga airnya kan. Bersih berarti Paknya? Bersih. Oh iya. Pernah nggak mati air gitu? Kalau macet pernah. Tapi enggak lama gitu. Enggak lama. Sampai berhari-hari kan? Enggak sampai. Terutama kan perbaikan instalasi kadang-kadang gitu. Implementer ya paling lama 2 hari gitu. Oh, 2 hari ya. Terus kalau misalkan air pumpnya mati kan gimana Pak? Anak-anak yang bawa ember. Bawa isi air gitu. Bawa ember isi air kan? Iya, ke sekolah. Pernah udah kejadian begitu. Oh, gimana nih Pak? Iya. Ini kan anak-anak ember membawa ember ke sekolah langsung dengan airnya gitu. Oh, bawa ember ke sekolah kenten ya. Terus di mana ditaruh embernya nih Pak? Airnya dituang langsung di bak itu. Gitu. Oh. Jadi anak bawa air, bawa ember bisi air, kemudian langsung tuangkan di sana gitu. Di baknya nih ke. Di bak nih kan ya. Satu orang berapa ember nih Pak? Satu ember. Ya. Satu ember satu orang. Nggak penuh ember baknya nih Pak. Misalkan untuk kan satu ember satu orang. Sekarang
berapa murid misalkan Nggih. gitu. Kan misalkan 100 murid nggak penuh. Kebetulan ada juga kami sediakan ember-emberan, Ember cadangan nih kan. ember cadangan ada. Oh, kapan nih Pak kalau boleh tahu? Udah lama kejadian itu lupa. Udah lama nih. Nggih. Ada karena Setahun yang lalu setahun menurut yang saya, lalu. setahun yang- Oh. Karena perbaikan itu ada instalasi, Iya. ada instalasi yang jebol. Kan karena agak tapi toiletnya ini kan cuma satu, terus jadinya adik-adik pulang kan kenten Pak Wenten dari Bapak kayak mengajukan toiletnya untuk diperbaiki, untuk ditambah lagi kenten. Kebetulan kami di sini mengalami kendalanya untuk memperoleh bantuan fisik juga dulu. Sertifikat sekolah belum ada, tanahnya itu. Sertifikat tanah belum ada gitu. Jadi itu kendalanya kalau untuk memperoleh bantuan fisik nih harus melengkapi fotokopi sertifikat lahan gitu. Nah jadi kebetulan sekarang sudah terbit sertifikatnya, baru bisa menganggarkan yang ke tambahan ruang kelas 3 gitu. Tambahan ruang kelas nih. Iya, tambahan ruang kelas. Berapa nih Pak ruang kelasnya? Ruang kelasnya 3, ya tapi di atas ya, di atas. Nah rencana kami kebetulan kan di ruang sebelah tuh ada rumah kosong yang udah ambruk gitu. Nah kebetulan di sana ada 2 WC gitu. Nah, rencana kami nanti begitu dibongkar yang gedung yang sebelah utara ini, jadi kita minta bahannya itu untuk kita posisikan di sini gitu. Oh, di mana rencananya? Rencana dari kapan nih Pak? Kebetulan belum, kalau nggak salah informasi awal Mei Juni katanya akan dilaksanakan realisasinya untuk proyeknya. Tapi sampai sekarang belum ada informasi ya. Nah, rencana kami itu dah nanti material bongkaran itu kita akan pergunakan untuk di bagian atasnya gitu. Mau ditingkatin gitu jadinya Pak? Enggak, cuman mengganti atapnya. Anunya kan fisiknya, temboknya kan masih bagus gitu. Tinggal membuatkan ringnya, kemudian di kap langsung menggunakan atap yang di sana. Genteng gitu. Iya, biar anak banyak juga. Iya, gitu untuk ngerem biaya gitu. Nah, dengan seperti itu ada 2 WC yang masih kita bisa pergunakan di bawahnya. Kemudian untuk tempat parkir juga dan gudang, itu rencana kami sih. Berapa WC jadinya tambahannya nih Pak? 2 WC kemudian. 2 berarti rencana kami untuk siswa putri sebelah Niki, sebelah barat. Yang sebelah timurnya itu untuk putranya gitu. Yang ini untuk guru gitu. Oh, gitu. Itu settingannya gitu. Iya, Kan bisa untuk memuai gitu. Soalnya biar ada privasi juga antar guru, siswa yang perempuan, siswa yang laki-laki kan gitu. Mudah-mudahan proyeknya cepat dilaksanakan gitu. Kalau Niki, rencana Niki diajukan kemana nih Pak? Yang mana nih? Rencana untuk pembangunan sekolah. Untuk pembangunan sekolah kebetulan yang menghandle pertama dari 8 standar gitu ya. Standar tendik dan sarpas itu kewenangan dinas pendidikan. Dinas pendidikan yang punya kewenangan. Kami cuma menyampaikan kebutuhan kami apa gitu aja. Dari kapan rencana Niki diajukan Pak? Kalau diajukan sih udah 3 tahunan yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu nih. Tapi karena terganjal sertifikat belum ada gitu. Sebenarnya kalau sertifikat waktu itu udah dapat kita gitu. Kalau boleh tahu kapan nih sertifikatnya baru? Awal 2022. Oh, baru nih? Nggih, baru. Awal 2022. Nggih. Kenapa nih kalau boleh tahu sertifikat tanahnya belum? Begitu dinegerikan, menurut informasi yang saya dengar gitu, sudah lakukan pengukuran tanahnya, tetapi sayangnya berkasnya katanya hilang. Berkasnya hilang. Nah kemudian dan kami baru tahu setelah dimintai
fotokopi sertifikat oleh dinas pendidikan gitu. Diantaranya sama rekan-rekan di sini katanya belum ada, memang sudah pernah diukur Pak, tapi sampai sekarang tidak ada turun sertifikatnya. Nah setelah itu kami disuruh menelusuri, bahkan menanyakan asal usul sekolah ini tanahnya dari mana gitu. Setelah itu disuruh ke bagian pertanahan, di sana tidak ada berkasnya gitu. Oh ada. Sehingga perlu diukur ulang gitu. Oh pantas jadinya sertifikat Nah tanahnya ini kendalanya. Oh berarti baru diajukan awal 2022 ini, berarti 3 tahun yang lalu diajukan, ada rencana 3 tahun yang lalu sudah mau diberikan bantuan gitu misalnya. Bukan kami mengajukan. Jadi sudah diberikan, dicanangkan dapat bantuan dari dinas pendidikan melalui pusat ya, diajukan ke pusat, tapi untuk menyertai persyaratan itu harus ada fotokopi sertifikat. Yang paling poinnya malah itu, poinnya tidak ada, kami nggak bisa berbuat banyak. Dinas pendidikan juga itu nggak bisa kita ajukan karena sertifikat lahannya belum ada gitu. Pusat kan biasanya jangan sampai ragu gitu memberikan bantuan. Beberapa kali terjadi peristiwa begitu diberikan bantuan tanah sengketa gitu, bangunan sudah berdiri, nah kaki-kaki diketan. Oh gitu. Nah itu. Kalau berarti ini dinas yang merencanakan ya Pak untuk memberikan bantuan, bukan sekolah yang mengajukan apa yang dibutuhkan. Kalau secara Kenten, kalau prosedurnya dinas minta informasi sekolah ini butuh apa gitu. Kenten. Jadi apa yang dibutuhkan gitu. Setelah itu kan digali, kemudian karena berdasarkan skala prioritas kan tidak mungkin semuanya bisa terpenuhi kan gitu. Skala prioritas nanti siapa yang duluan gitu. Berarti ini dari kapan dinas sudah menanyakan Pak kayak apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah sampai dapat tanggal Mei sampai Juni Niki pun baru perkiraan juga gitu. Jadi karena sekolah ini dari semenjak berdiri belum ada perubahan secara fisik gitu. Secara fisik belum ada perubahan. Nah jadi dari data yang sudah masuk, sekolah ini banyak membutuhkan ruangan gitu. Ada ruangan lab IPA, perpustakaan gitu. Termasuk sekarang lab informatika ya, untuk Tikomnya itu gitu. Makanya kami dapat lagi 3 gitu. Termasuk ruang guru gitu. Termasuk ruang guru. Nah ini data ini dipergunakan untuk mengajukan ke pusat. Cuman kami tidak tahu pasti kapan untuk realisasinya gitu. Tapi yang baru datang konsultannya baru datang menanyakan kepada kami, sekolah Bapak akan memperoleh 3 ruang kelas gitu. Desainnya kan seperti apa yang diinginkan gitu. Nah jadi kami sampaikan untuk di atas kebetulan kami akan manfaatkan untuk kelas semuanya di bawah. Ya, ada 6 kelas di bawah. Ya. Kami rasa kalau setiap tahun dapat 2 rombel kan sudah cukup gitu. 6 gitu. Nah yang di atas itulah kami manfaatkan untuk perpustakaan, kemudian ruang guru gitu. Ya, untuk labnya juga rencana gitu. Ambil kami mengajukan juga supaya ada ruang yang penyekatnya menggunakan rolling door, siapa tahu ada pertemuan dengan orang tua siswa atau dengan yang membutuhkan ruangan lebih dari 1 kelas gitu. Kan bisa kami buka gitu kan. Itu desainnya gitu. Gitu nih. Pak, mengenai Kenten tadi Tiang kayak sempat agak nggak terlalu nyampe di Tiang. Untuk UKS-nya nih kan dengan UKS tadi Bapak bilang belum kondusif kan ruangannya, tapi wenten ruangan UKS. Makanya saya sampaikan ruangan UKS enggak ada, cuma yang ada lah ruang yang kami sekat untuk UKS gitu.
ruang yang disekat untuk UKS. Yang disekat ini ruangan di ruang guru itu. Oh. Iya itu. Ruangan khusus yang kami belum punya gitu. Cuman ada ruang yang disekat untuk UKS gitu. Nah, mungkin lagi sebentar realnya seperti apa nanti silakan dilihat di sana. Oh, bentar Iya. Kalau misalkan ruangan UKS-nya yang disekat, berarti kan ruang guru sama ruang UKS kan jadi satu. Iya, termasuk di sana di satu ruangan ini perpustakaan di sana, ruang guru di sana, ruang UKS-nya juga di sana gitu. Oh, gitu. berarti 3 ruangan nggak Pak? Oh, nggih. Bahkan dulu waktu akreditasi untuk BK pun di sana juga gitu. BK pun di sana juga. Untuk ruang BK juga di sana ya. Berarti kan rencananya realisasinya ruang gurunya nih ke ada tambahan untuk ruang guru kan kita. Terus kalau misalkan ruang UKS-nya niki gimana Pak? Apakah ada penambahan juga? Yang kalau ruangan yang baru kalau misalkan direalisasikan. Nggih. Jadi kalau mungkin nanti di sana yang di sana kita sekat juga lagi gitu. Disekat dengan? Mungkin dengan perpustakaan. Gitu. Dengan perpustakaan. Iya, perpustakaan. Kalau menurut Bapak, kan tadi Bapak bilang kalau misalkan kayak baling ya? Dipan gitu. Oh, dipannya nih kan cuma satu. Menurut Bapak cukup nggak ada dipan cuma satu? Nggak cukup, terutama kalau misalnya, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi misalnya ada yang pingsan 5 orang kan nggak mungkin gitu. Makanya itulah solusi kami, jadi untuk penanganan sementara ke di ruang kelasnya masing-masing, keseringan ke ruangannya kelas karena lebih dekat gitu. Kalau di sana kan mau masuk mau kerepedan gitu. Gitu. Kalau ada nggak rencana Bapak untuk meningkatkan UKS niki kan Kenten, soalnya dari misalkan ya semoga aja nggak juga misalkan udah ada yang orang pingsan kan Kenten, ada nggak rencana Bapak untuk ningkatin fasilitas di UKS Kenten? Kalau untuk meningkatkan terutama dari segi sarpras terutama kan ruangan belum ada. Kami naruhnya kalau keinginan sudah ada gitu, naruhnya di mana gitu. Jadi kalau ruangan sudah ada yang pasti gitu kan kami bisa mendata apa kebutuhannya gitu. Karena itulah kendala kami, ruangan belum ada gitu. Terus naruhnya di mana gitu. Kan gitu. Soalnya ini aja ada 3 ruangan kan tempat belum ada gitu. Tempat belum ada. Kira-kira ya supaya yang nggak bolak-balik juga nanya kan. Mungkin ada napi. Oh iya, kalau di kamar mandi Kenten Pak, wonten tong sampah? Kalau kebetulan kami di sini tidak menyediakan tong sampah. Oh Kenten. Kenapa nih Pak? Mengapa demikian? Jadi begini, sekolah ini punya program sekolah zero sampah plastik. Sampah plastik. Nah, kemudian kami juga mendukung program kabupaten sekolah nol sampah gitu. Jadi kalau sampah yang organik itu kita olah menjadi kompos seperti yang di belakang ada keranjang gitu. Tapi sekarang karena sampahnya kita drop ke polybag untuk persiapan tabung lapor, jadi ini ke stagnasi dia, tidak aktif gitu loh. Nah karena dengan tidak menyediakan tong sampah, terus sampahnya kemana gitu? Sampah organik kita kelola di sekolah, yang non organik, anorganik itu dikelola sendiri gitu. Dikelola sendiri. Apakah dia misalnya makan gitu bawa. Kalau kebetulan sekarang dibantu oleh kantinnya. Kantinnya siap membantu gitu. Kalau dulu zaman Covid itu harus dibawa pulang. Iya, kalau dibuang sembarangan kena denda 10.000. Kena denda? Iya. Oh. Per orangnya gitu. Kalau per orang, jadi pribadi dia gitu.
Kalau misalnya di couplingnya ada sampah, kemudian tidak ada yang ngaku, itulah. Jadi kelas itu yang denda Rp1.000 per orang gitu. Nah, uang yang terkumpul itu masuk ke kas OSIS gitu. Masuk ke kas OSIS. Iya, gitu. Ini kan awalnya kan semacam pemaksaan gitu. Ya, proses pendidikan juga nanti kalau dia di masyarakat sedikit-sedikit kalau misalnya melanggar kan udah kena denda gitu. Gitu. Kalau misalkan yang kelola sampah organik ini sirang ya Pak? Kalau yang sampah organiknya kebetulan ini kelas 7-nya yang handle karena terkait dengan program hidup berkelanjutan gitu. P5-nya gitu. Program hidup berkelanjutan. Yeah. Wih, banyak ada program juga Pak ya. Yeah. P5-nya. Ya gimana nih Pak? Untuk sampah organiknya. Yeah. Sampah organik ini ke diolah dengan sarana enter jang daus istilahnya. Jang daus. Jang daus. Iya, jang daus yang merupakan singkatan dari keranjang daur ulang sampah gitu. Jang daus. Oh, iya. Kalau programnya kabupaten ke Bang Daus gitu. Bang Daus. Iya, lobang daur ulang sampah gitu. Cuman kami setelah kami cermati kalau menggunakan Bang Daus nih ngambilnya susah gitu. Apalagi sudah tertimbun. Kita bikin lubang dulu, kemudian ditimbun dengan sampah, kemudian disemprot gitu. Nah, kemudian kami nyari inovasi yang lain gitu. Gimana nih inovasi? Nah, jadi sampah yang sudah terkumpul disemprot dengan menggunakan molase. Iya, molase yang merupakan fermentasi dari air beras dengan gula merah. Oh, iya. Dipergunakan untuk nyemprot kalau salah seminggu 3 kali programnya dulu. Semprot kalau sekitar 2,5 bulan udah jadi dia. Udah jadi. Ini kan sudah sempat kami jual juga waktu pameran gitu. Oh, dijual. Pameran. Nah, sekarang belum panen lagi karena ini kan macetnya karena sampah yang dihasilkan kemarin ditaruh di polybag gitu. Sementara kan pohon sudah mulai kami kurangi. Yang di dalam niki agak di luar kan pun enten. Karena dulu terus terang aja sekolahnya agak tertutup gitu. Agak tertutup di dalam sudah ada pohon. Kemudian di luar juga sudah ada gitu. Nah, sehingga sekarang di luar sudah ada, yang di dalam mungkin kami kurangi karena mepet dengan tembok penyangkar. Kalau itu dibiarkan akan takutnya roboh gitu. Juga akan gitu. Berarti ini tugas kelas 7 kan ya? Iya, untuk ininya kebetulan di kan ke kelas 7-nya gitu. Kalau Niki yang kelas 7 Niki semuanya yang handle atau gimana ya? Dia istilahnya bergu dia, giliran dia. Oh, giliran. Nanti kan siapa tahu Niki yang tanya besok gitu. Yang kemudian setelah dihasilkan kompos itu dulunya kami tampung komposnya ke polybag, kemudian ditanami. Tanami ada cabai, ada gentan. Kalau untuk yang kelola sampah anorganiknya sih Pak? Kalau anorganik dikelola sendiri-sendiri. Dikelola tetap dikelola sendiri. Tapi sekarang karena sudah ada kantin yang siap, karena dia dulunya kan waktu COVID ini kan ada kantin yang jualan. Jadi anak bawa makanannya mungkin ada menggunakan kemasan anorganik, dia sendiri yang kelola gitu. Tapi sekarang udah ada kantinnya siap membantu gitu. Karena kan sumber sampah kan dari kantin. Jadi untuk sampah yang sekarang ini terutama yang anorganik dikelola oleh kantin gitu. Oh, kantin yang mengelola. Kantin mengelola. Makanya kami nak menyediakan bak sampah gitu.
Berarti sampah apapun yang dibawa dan dari kantin semua dibuang ke kantin kan kenten Nggih. Pak. Oh. Terutama sampah yang anorganik itu. Kalau yang organik bisa Taruh di di keranjang di kenten. Kalau misalkan kayak ambulan nih Pak, misalkan kayak pembalut nih berarti adik-adik Nggih, bawa sendiri. Bawa sendiri. Dibawa. Karena mungkin kan dibuang di sini sembarangan. Nggih. Oh gitu. Coba dia boleh nggak nanti wawancara kantinnya sedikit? Nggih, Pak? boleh. Kantin yang mana nih Kak yang kelola keduanya? Kedua-duanya gitu. Kebetulan dan iki ibu niki. Ada yang enggak jualan dan ke satu. 3 orang yang sebenarnya jualan. Oh, 3 orang ya? Iya, sebelah sana kan ada satu. Oh. Iya. Pasti di sana dia sudah disediakan kan tempatnya lah gitu. Kalau misalkan coba nanti Tiang tanya aja dah sama Bu Ayu soalnya lebih ke kewanitaan kan gitu. Mungkin Nike mantan yang dapat infonya nih ke Pak. Nanti kalau memang ada yang informasi yang perlu lagi silakan gitu. Boleh nggih. Lewat WA atau boleh WA. Oh nggih. Kan lebih gampang ya tidak mengganggu. Mungkin yang juga. Sekarang yang mungkin ditanyakan saya mungkin juga belum klop menyampaikan gitu. Begitu nanti ada informasi yang perlu ditambahkan, tolong koordinasi. Boleh nggih Pak? Enggak apa-apa nggih. Terima kasih sekali. Kami menyangkut data kan kami tidak bisa gitu. Terutama untuk anggarannya gitu. Oh ya, untuk tadi berkasnya nih yang kan minta anggaran untuk UKS-nya. Nggih. Pengadaan obat itu. Nggih, pengadaan obatnya nih Ya sudah di-print kan? Nika mantan sih datanya yang coba yang ini. Iya. Kertas-kertas banyak. Sudah rasanya di-print kan kemarin. Datanya Nika per napi Pak? Per bulan tapi per tribulan? Biasanya tergantung kan. Turunnya dana itu per triwulan tapi realisasi kendanya per bulan nampak dia gitu. Yang dibersihkan kemarin. Jam berapa sih istirahat Riki Pak? Istirahatnya 2 kali kan? Oh 2 kali? Iya. Kalau anggarannya enggak sih begitu besar ya, 300-an gitu. Boleh dong foto? Nanti tadi dikit. Anggaran dikit. Obat masuk angin, obat luka luar. Dipakai kode-kode.
tergantung nikah dah saya sampaikan ya yang mana kira-kira udah habis gitu kan, itu didahulukan gitu. Kalau untuk obat kayak tadi Bapak bilang paracetamol itu yang mana Pak? Niki dah tergantung yang habis gitu. Oh yang Nikah kan mungkin sudah ada dia tidak dibelikan lagi. Oh boleh kan Kan? foto Pak? Iya. Ada lagi yang Input. ada perubahan posisi kemarin Niki dibersihkan sama teman. Oh Untuk dijadikan satu. kemarin katanya nggak masuk Pak. Iya. Ini aku deh karena yang kadang sering ngambil kerjaan lupa usia gitu. Obat masuk angin, obat luka luar. Mungkin kapan Pak? Ini yang tahun yang lalu, ini tahun yang sekarang. Yang tadi nih Yang tadi nikah tahun? Ada di bulan 1, ada bulan pertama, bulan kedua. Oh ini tahun berapa nih Pak? Kita tahun yang sekarang. Tahun yang tadi, yang kalau yang tadi? Tahun 2022. Oh tahun lalu nikah nih. Kalau anak kan keseringan cancel. Sementara kondisi kurang baik pada saat kan upacara bendera biasanya. Kalau hari-hari lain jarang sekali. Sukari kan nggak sehat. Iya. Kadang mungkin lupa sarapan gitu. Kami ingatkan sebelum upacara mungkin ada kondisi adanya kurang sehat supaya mohon izin gitu, biar bisa diberikan dispen. Nikah mantan sih Pak. Oke, nanti kalau memang